Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas temuan Gus Rumel yang heboh itu. Apa rupanya yang dia temukan? Katanya dia menemukan kitab sezaman. Kitab yang diimpi-impikan, karena ini merupakan salah satu tantangan Kiai Haji Imaduddin untuk meruntuhkan tesisnya. Jadi kalaulah ditemukan kitab itu yang sezaman, artinya kitab itu terbit atau dikarang pada tahun-tahun wafatnya Ubaidillah, yaitu sekitaran abad ke-4 Hijriah, maka Kiai Imaduddin mengakui keabsahan nasab Ba'alawi ini secara pustaka, secara ilmu nasab, secara historisnya, manuskripnya. Apalagi di sana dinyatakan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Kemudian juga dinyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah dari Irak, Basrah ke Yaman, Hadramaut. Itu tentu lebih jelas lagi keterangannya dan keabsahan nasabnya Ba'alawi. Maka tamatlah tesis Kiai Haji Imaduddin, rungkad seketika itu juga. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah begitu cara pandang kita? Saya kira tidak begitu. Perjuangan kita terhadap Ba'alawi itu bukan terfokus pada putusnya nasab atau berfokus pada memutuskan nasab Ba'alawi dengan nasab Rasulullah, apalagi berfokus kepada kebencian. Yang penting jangan diakui mau bagaimanapun. Bukan begitu. Perjuangan kita terhadap Ba'alawi adalah perjuangan kemerdekaan. Itu saja poinnya. Karena Ba'alawi ini sudah cacat dalam tanda kutip pada sisi akhlak, karena ulah para oknumnya, yang pertama. Yang kedua, cacat dalam tanda kutip segi doktrin, karena mereka selalu memanipulasi ayat Al-Quran untuk Ahlul Bait masa Nabi, kemudian diklaim, ditransfer, dicangkokkan pada keturunannya sampai tahun ini. Yang ketiga adalah pada manipulasi sejarah, sejarah Indonesia, sejarah Wali Songo, yang kemudian banyak dibelokkan untuk kepentingan Ba'alawi. Manipulasi makam-makam, manipulasi silsilah, itu banyak ditemukan, banyak dilakukan oleh para Ba'alawi. Kemudian yang keempat adalah perang terhadap doktrin-doktrin penyembahan, doktrin Ba'alawi di Nusantara ini. Doktrin-doktrin memuliakan, doktrin-doktrin mendompleng nama Nabi dan Allah untuk kepentingan mereka. Sehingga mereka akan tetap terjaga, akan tetap dihormati, akan tetap suci. Maka ini juga harus kita lawan. Bahasa sederhananya harus kita luruskan, harus kita dakwahkan, baik kepada para Ba'alawi maupun kepada para muhibbin atau orang-orang pribumi yang membabi buta menyukai para habaib itu. Kemudian yang kelima, hapuskan konsep kafaah eksklusif Ba'alawi, bahwa Ba'alawi hanya bisa menikah dengan Ba'alawi. Perempuan Ba'alawi tidak boleh dinikahi oleh pribumi. Kita minta pihak Ba'alawi menghapuskan konsep itu jika ingin diakui sebagai warga negara yang setara, sejajar dengan warga negara lainnya.
Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi persoalan nasab putus atau tidak itu hanya bagian kecil saja, hanya pelengkap saja untuk memantapkan perjuangan ini. Perjuangan sesungguhnya adalah perjuangan kemerdekaan dari Ba'alawi ini. Itu poinnya. Maka seluruh pribumi, seluruh masyarakat Indonesia harus terlepas dari 5 poin yang disebutkan tadi itu. Harus terbebas dari doktrin-doktrin, harus terbebas dari manipulasi ayat, harus terbebas dari pengaburan sejarah, harus terbebas dari manipulasi makam, harus terbebas dari doktrin-doktrin penyembahan itu. Kemudian kita harus bebas memilih menentukan jodoh atau pasangan, mau dari ras manapun, suku bangsa manapun, dari Ba'alawi atau dari mana. Yang penting saling mencintai, jangan dibuat haram atau dilarang-larang sesuai konsep Ba'alawi. Dan kemudian apakah ini acaranya dalam tanda kutip Kiai Imad? Bukan. Ini acara seluruh rakyat Indonesia, tidak bergantung kepada Kiai Haji Imaduddin. Apakah Kiai Haji Imaduddin mau mengakui lagi Ba'alawi sebagai dzurriyyah? Apakah Kiai Haji Imaduddin tesisnya rungkat? Apakah Kiai Haji Imaduddin menghimbau kepada kita untuk berhenti? No way. Kita tetap jalan. Kita masih punya senjata tes DNA untuk memastikan dzurriyyah Nabi tersambung secara genetik atau tidak, terlepas dari kajian pustaka nasab. Karena misi kita adalah pencerahan perjuangan kemerdekaan pribumi atas penguasaan Ba'alawi. Itu yang jadi pokok perhatian kita. Maka seluruh netizen berpikirnya harus seperti itu. Kalau misalnya suatu saat Ba'alawi memang benar dzurriyyah Rasul, maka perjuangan tetap jalan. Bagaimana mereka tidak mengkapitalisasi lagi nasab ini untuk dunia, untuk status, untuk jabatan, untuk kemuliaan, untuk kemasyhuran, untuk pengaruh? Tidak boleh. Sebagaimana dilakukan Wali Songo, mereka ada yang dzurriyyah Nabi tetapi tidak mentang-mentang, tetapi tidak koar-koar menakut-nakuti manusia dengan status saya cucu Nabi, saya dzurriyyah Nabi. Stop. Tetap manipulasi sejarah, manipulasi makam, doktrin-doktrin, penyembahan kepada mereka, penghambaan kepada mereka tetap harus dihentikan. Mereka harus menjadi warga biasa, tawadhu, dan ikut dengan budaya Islam Indonesia, Islam Nusantara. Begitu target kita. Kembali kepada penemuan kitab sezaman tadi yang merupakan kabar baik, sorak-sorai pendukung Ba'alawi, dan seharusnya Gus Rumail ini diganjar, diberi hadiah yang luar biasa. Kalaupun misalnya Gus Rumail minta bayaran 1 miliar untuk buku ini, dia bedah, dia kemukakan, insya Allah Ba'alawi siap membayarnya kalau bisa membebaskan mereka dari tuntutan putusnya nasab ini. Oke, mari kita cek kitab sezaman ini, gaharnya kitab ini, ganasnya kitab ini yang mampu merungkatkan tesis Kiai Imaduddin. Ternyata kitab ini sudah berhasil didapatkan oleh Gus Jazuli yang kemarin bertindak sebagai pejuang di pertempuran Banten. Masya Allah, Kiai Gus Jazuli ini benar-benar aset. Beliau adalah murid dari para habaib, tahu betul kondisi habaib, dan punya keilmuan yang mumpuni dalam perhabiban, dalam peryamanan, dalam pertariman, dan pintar membaca kitab pula. Dikutip dari channel beliau, Gus Jazuli, beliau sudah membeberkan kepada kita tentang kitab itu. Kitabnya bernama Tarikh Madinatis Son'a al-Yaman. Jadi kitab ini memang kitab sezaman dengan Ubaidillah
pengarangnya yaitu Imam Al-Hafidh Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Ar-Razi, wafat tahun 460 Hijriah. Berarti kan abad keempat, dekat dengan wafatnya Ubaidillah, yaitu tahun 375-an Hijriah. Jadi betul ini kitab sezaman. Namanya Tarikh Madinatus Son'a Al-Yaman. Dan memang di dalam kitab itu disebutkan nama Ubaidillah, kemudian juga disebutkan nama Al-Muhajir. Jadi Al-Muhajir ini dinisbatkan kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir oleh Ba'alawi. Kitab ini sudah ditahqiq dan sudah dicetak tahun 1981. Masih menurut keterangan Gus Aziz Jazuli, setelah beliau bongkar-bongkar isi daleman kitab itu, memang ditemukan nama Ubaidillah. Ini kabar baik buat pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin. Ternyata kabar buruk buat pendukung Ba'alawi. Ternyata nama Ubaidillah itu bukan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai anaknya Ahmad bin Isa, tetapi Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Teteng. Anda belum beruntung, Pro Ba'alawi. Jadi asal ketemu nama Ubaidillah di kitab sezaman, girangnya bukan main, loncat-loncat. Hore, ketemu, alhamdulillah, ketemu nama Ubaidillah. Ternyata nama Ubaidillah bukan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tetapi Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muthalib, sepupunya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan Ubaidillah? Apakah Ubaidillah itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ya, apakah Ubaidillah itu disebutkan juga di dalam kitab ini? Memang nama Ubaidillah itu pun juga sama disebutkan di dalam kitab ini. Silahkan Anda buka di halaman 219 ya. Di situ disebutkan Ubaidillah. Nah, di dalam kitab ini zikru riwayati Ubaidillah ibn al-Abbas ibn Abdul Muthalib. Ternyata juga tidak. Ternyata Ubaidillah ini bukanlah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tetapi Ubaidillah ibn al-Abbas ibn Abdul Muthalib. Jadi beliau adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tentang penyebutan nama Al-Muhajir. Ternyata Al-Muhajir di situ bukan Al-Muhajir Ahmad bin Isa, tetapi Al-Muhajir bin Umayyah. Neto, Anda belum beruntung. Gus Rumi dan Pro Ba'alawi, Anda belum beruntung. Penyebutan Al-Muhajir itu, apakah yang dimaksud adalah Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi? Nah, mari kita simak. Di halaman berapa ini? 194. Di situ disebutkan Zikrul Muhajir bin Abi Umayyah. Wah, ternyata Al-Muhajir di sini bukan Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Kitab sezaman iya, tetapi dalamnya zong. Maka dengan demikian Gus Rumail masih belum bisa merungkatkan tesis Kiai Haji Imaduddin, dan Pro Ba'alawi masih harus mencari kitab yang sezaman lagi. Jangan jauh-jauh, akunya jadi linglung. Sudah ya? Jadi jawabannya sudah diurai oleh Gus Aziz Jazuli, dan sepertinya tidak perlu ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin. Cukup oleh anak buahnya saja. Dan mudah-mudahan ada klarifikasi dari Gus Rumail, siapa tahu ada lagi versi lain. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.